Baik pemirsa, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dadang Kahmat prihatin dengan minimnya keamanan data cyber Kominfo yang berimbas terhadap pertasan data nasional. Pihaknya menekankan pemerintah khususnya Kominfo untuk menjamin data-data masyarakat dari kebocoran data akibat orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sistem pusat data nasional mengalami peretasan yang signifikan dan hingga kini belum sepenuhnya pulih. Kasus ini lantas menuai berbagai respon di sejumlah tokoh, salah satunya dari Muhammadiyah. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dadang Kahmat angkat bicara perihal data sistem pusat data nasional yang mengalami peretasan dan pihaknya merasa prihatin atas insiden tersebut. Dadang Kahmat mengatakan bencana nasional peretasan data perlu menjadi perhatian terutama pemerintah untuk tidak ceroboh dan lalai dalam menjaga kerahasiaan data-data online yang dinilai sangat riskan. Dadang Kahmat juga menyayangkan Kominfo tidak melakukan backup data pusat data nasional. Kebocoran pusat data nasional atau kena hacker itu sangat memprihatinkan dan menyedihkan karena itu adalah data-data berkenaan dengan warga negara Indonesia. Oleh karena itu mungkin ini perlu menjadi perhatian terutama pemerintah. Jangan ceroboh dan jangan kita melalai dalam hal menjaga kerahasiaan data-data. Ini zaman online atau zaman digital ini sangat riskan. Data-data itu mudah dikumpul, mudah dikoleksi, tapi juga mudah dibobol. Oleh karena itu mungkin saya juga kaget kenapa data-data itu tidak ada backup baik di pusat maupun di kementerian-kementerian dan di saat hal tadi imigrasi sekalipun. Itu kan satu kebodohan kita semua. Itu tidak ada antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bocor seperti itu. Oleh karena itu ke depan kita tidak mau mendengar, rakyat tidak mau mendengar lagi terjadi kebocoran atau kena hacker. Apakah kecanggihan sistem yang kita miliki itu begitu roboh, begitu sangat riskan dengan hal-hal seperti itu. Apakah tidak ada orang yang pintar di sini untuk menjaga keamanan data itu sehingga data-data itu tidak kena hacker atau tidak kena bajak dan menjadi aman bagi kita. Kan sangat tragis ketika imigrasi di hacker atau dibajak itu kan sampai tidak ada data sama sekali. Orang yang mau keluar negeri harus manual sekarang itu satu persatu dan itu makan waktu yang banyak. Ini menggambarkan bahwa kita ini tidak siap menuju ke era digitalisasi, ke era yang sekarang sedang berkembang di seluruh dunia. Maka sekali lagi kami atau saya sebagai rakyat ingin supaya pemerintah menjamin keamanan data-data kita. Jangan sampai diperjualbelikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar sana. Dan itu sangat menyedihkan. Motif dari orang yang menghacker atau bajak data itu itu sesuatu yang menurut saya tidak pantas lah di sebuah negara besar, negara hebat kayak Indonesia katanya, tapi dengan mudah orang dan itu diakui oleh pembajaknya kalau nggak salah. Bahwa dan itu juga aneh karena ada sampai dikasihkan secara sukarela kunci. Kok aneh itu juga, saya tuh aneh kenapa tuh sampai ada kebaikan hati seperti itu padahal tadinya dia meminta 131 miliar yang mereka minta itu. Ini juga pertanyaan kita sampai seperti itu. Apakah ada negosiasi atau ada kesengajaan atau apa lah? Ini menukar pertanyaan, harus ada penjelasan yang transparan dari pemegang kekuasaan termasuk yang pemegang tanggung jawab dari pusat data nasional untuk seperti apa ini, kenapa sampai terjadi dan bagaimana kelanjutannya dan rencana apa ke depan untuk mengamankan data-data tersebut. Itu perlu ada penjelasan kepada rakyat dan jangan dianggap rakyat itu sebagai sebuah boneka yang tidak punya pikiran, yang tidak punya pendapat dan tidak punya hal-hal yang sangat penting itu.
Kohar Arizki, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta.